Halo, selamat pagi siswa-siswi kelas 7. Hari ini kita akan lanjut belajar fisika dengan materi perpindahan kalor. Oke. Nah, energi panas itu dapat berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Bapak sering katakan ini ya. Ini adalah kata kunci untuk perpindahan kalor. Oke. Nah, selanjutnya perpindahan kalor ini ada 3 jalan nih. Yang pertama ada dengan namanya konduksi, kemudian ada yang namanya konveksi, dan ada yang namanya radiasi. Ini adalah 3 jalan atau cara kalor ini berpindah. Nah, untuk yang pertama, kita bahas tentang konduksi. Apa sih konduksi itu? Nah, konduksi adalah perpindahan kalor melalui zat tanpa disertai perpindahan molekul-molekul zat tersebut. Nah, artinya seperti apa? Di sini Bapak berikan gambar. Misalkan di sini ada lilin, kemudian ini ada logam, ini ada mentega. Ya, ini ada mentega. Ketika logam ini Bapak panasi, maka menteganya di sini akan mencair ya, Nak ya. Ini misalkan Bapak beri tanda A, ini B. Nah, menteganya ini nanti akan mencair dari kiri ke kanan. Ini nanti mencair, kemudian di kanannya akan mencair dan akan berurutan. Dia akan mencairnya ke kanan secara berurutan. Hal ini terjadi dikarenakan panas dari api ini mengalir melalui logam yang ada di posisi A menuju ke B. Nah, ini logamnya panasnya berpindah ya dari A ke B. Hal ini diakibatkan karena molekul-molekul di dalam logam ini dia bergetar. Nah, getarannya ini nanti akan merambat dari A menuju ke B. Seperti itu ya, Nak ya. Nah, ternyata nggak semua bahan ini mampu menghantarkan kalor. Nah, ada yang namanya konduktor nih. Konduktor adalah penghantar kalor yang baik. Di sini Bapak memberikan contoh ada besi, aluminium, emas, tembaga, dan perak. Kemudian ada yang namanya isolator. Nah, isolator ini adalah penghantar kalor yang buruk. Contohnya adalah air, kayu, kaca, dan styrofoam. Ini perbedaannya, Nak ya. Kemudian, nah, konduktivitas panas beberapa bahan. Di sini Bapak memberikan tabel beberapa bahan dengan nilai konduktivitas panas yang bermacam-macam. Maksudnya seperti apa, Pak? Maksudnya seperti ini nih. Nah, bahan yang memiliki nilai konduktivitas panas rendah itu artinya bahan tersebut hantaran panasnya rendah pula. Misalkan di sini ya. Di sini paling rendah itu kayu, maka di sini kayu ini dia nilai hantaran panasnya rendah sehingga kayu itu tidak bagus dalam menghantarkan panas. Jadi kayu ini termasuk isolator ya, Nak ya. Selanjutnya, nah aplikasi konduksi. Nah, ada banyak sekali aplikasi konduksi dalam kehidupan sehari-hari. Di sini Bapak memberikan 3 gambar nih. Ada panci, kemudian ada pembakar spiritus Bunsen, kemudian ada setrika. Nah, di sini aplikasi konduksinya seperti ini nih. Nah, panci ini terbuat dari logam ya. Nah, tetapi untuk bagian gagangnya ini dilapisi plastik atau kayu supaya tidak mudah panas ketika dipegang. Nah, ini panci logam ini sebagai konduktor, kemudian isolatornya plastik atau kayu. Nah, kemudian pembakar Bunsen atau spiritus ini di sini ya. Ini biasanya nanti diberikan kasa, kawat kasa. Nah, tujuan kawat kasanya ini supaya meratakan sebaran api pada pembakar Bunsen. Ini terbuat dari logam ya kawat kasanya supaya merata. Soalnya apinya ini kecil di sini. Oke, kemudian setrika. Setrika ini pasti pegangannya nggak mungkin terbuat dari besi atau logam ya, pasti terbuat dari plastik supaya tidak panas ketika dipegang. Itu adalah beberapa contoh aplikasi konduksi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya ke konveksi. Oke, konveksi. Apa sih konveksi? Di sini Bapak beri tanda aliran. Kalau konduksi tadi biasanya terjadi pada logam. Nah, kalau konveksi ini terjadi pada cairan atau gas. Kalau konduksi tadi pada logam atau zat padat, kalau konveksi ini terjadi pada cairan atau gas. Oke, kita ke pengertian konveksi terlebih dahulu. Konveksi adalah perpindahan kalor oleh molekul-molekul zat karena perbedaan massa jenis. Nah, maksudnya seperti apa? Di sini Bapak berikan gambar.
Misalkan Bapak memanaskan air di sini. Nah, nanti akan timbul arus konveksi dalam cairan. Prosesnya seperti apa? Nah, misalkan di sini Bapak berikan di sini molekul 1, kemudian ini molekul 2, kemudian ini molekul 3, ini molekul 4. Nah, ketika Bapak panaskan di sini, maka yang lebih panas duluan adalah molekul yang 1 ya, Nak ya. Nah, ketika molekul 1 ini panas, maka massa jenisnya akan berkurang. Nah, ketika benda itu panas, massa jenisnya akan berkurang. Nah, ketika massa jenisnya berkurang, ini nanti akan naik nih. Sifatnya akan naik, molekul ini akan naik. Molekul 1 ini akan naik ke posisi 2. Nah, berarti di sini kan kosong. Nah, ini nanti kosong nanti diisi dengan molekul di area 4. Jadi nanti ini dia naik. Ini nanti kosong, ini nanti diisi oleh keempat. Nah, 2 nanti akan bergerak ke sini. 3 ini yang awalnya dingin, dia akan turun karena posisi keempat ini kosong. Nah, prosesnya seperti ini ya, akan timbul arus konveksi dalam cairan. Sehingga lama-kelamaan air di dalam wadah bejana ini nanti semuanya akan panas. Terjadi aliran molekul di dalam wadah ini. Ini prosesnya, sudah Bapak tuliskan seperti ini. Oke, selanjutnya. Nah, contoh yang lain, misalkan di sini ada sebuah balok tertutup, kemudian di dalamnya Bapak berikan lilin, kemudian misalkan di sini ada obat nyamuk ya, misalkan Bapak di sini berikan obat nyamuk yang menyala. Nah, ini nanti akan menimbulkan asap ya, akan menimbulkan asap nih. Ini juga percobaan sirkulasi udara. Nah, udara di atas lilin ini nanti panas ya, karena ini panas, ada apinya panas, sehingga massa jenisnya berkurang. Ketika massa jenisnya berkurang, maka udara ini akan naik nih. Udara ini akan naik karena panas ini akan naik. Nah, ini nanti jadinya kosong. Ini bagian ini nanti kosong. Nah, ini nanti akan diisi oleh udara dingin dari sini. Oke, nanti akan terisi udara dingin dari sini. Jadi nanti aliran udara ini nanti akan terlihat dengan asap pada obat nyamuk ini ya. Nanti asapnya ini akan terlihat mengalir seperti ini. Ini adalah arus konveksi. Oke, selanjutnya. Nah, ternyata konveksi ini terjadi juga nggak cuma pada air dan gas tadi ya. Ini konveksi ini terjadi pada kehidupan yang lebih luas. Misalkan pada proses angin laut dan angin darat. Nah, prosesnya seperti ini nih. Yang pertama, angin laut. Angin laut adalah angin yang dari laut menuju ke darat ya, Nak ya. Nah, di sini proses terjadinya angin laut pada siang hari. Nah, pada siang hari, udara di daratan itu cenderung lebih panas. Oke. Ini di daratan ini cenderung lebih panas. Nah, apa yang terjadi ketika udaranya lebih panas? Udaranya pasti akan naik ya. Akan naik ke atas. Nah, udara yang dari daratan ini akan naik ke atas, dan yang ini nanti akan diisi oleh udara dari laut. Jadi nanti akan terbentuk sirkulasi seperti ini ya. Udara dingin ini akan menggantikan udara panas di daratan yang naik. Oke, selanjutnya. Nah, proses terjadinya angin darat nih. Angin darat ini terjadi pada malam hari. Nah, kecenderungannya seperti ini nih. Pada malam hari, udara di daratan itu cenderung lebih cepat dingin. Kebalikannya dari tadi ya. Kalau siang di daratan itu panas, kemudian kalau pada malam hari, udara di daratan itu cenderung lebih cepat dingin. Nah, kalau di laut itu udaranya panas. Nah, ini arah sirkulasinya seperti ini. Udara di laut kemudian naik karena massa jenis kecil. Ini karena panas, maka massa jenisnya kecil nih, sehingga dia naik, dan udara bagian ini kan nanti kosong, maka digantikan dengan udara yang dari daratan di sini. Maka timbullah sirkulasi seperti ini. Inilah angin darat, angin dari darat menuju ke laut. Oke, selanjutnya kita ke radiasi atau pancaran.
Ya, pengertiannya di sini. Perpindahan kalor dalam bentuk gelombang elektromagnetik yang bisa merambat melalui udara atau vakum. Nah, ini tidak membutuhkan zat perantara. Ini banyak sekali manfaatnya ya. Misalkan pada proses penjemuran pakaian, kemudian menghangatkan tubuh dengan api unggun, dan juga ini thermal imaging. Ini pendeteksi suhu tubuh. Biasanya terdapat di bandara. Enak ya. Kemudian, nah misalkan nih ada seorang yang memakai pakaian warna putih di pantai dan warna hitam di pantai pula. Nah, kira-kira terasa panas yang lebih mana? Pastinya ketika sama-sama digunakan pada siang hari, yang memakai baju hitam ini dia lebih panas, akan terasa panas. Nah, ini ada hubungannya dengan radiasi nih. Nah, permukaan hitam, kusam dan kasar ini adalah penyerap kalor yang paling baik. Jadi baju hitam ini dia mampu menyerap kalor lebih baik. Jadi panas pada siang hari ini terserap oleh baju warna hitam ini. Jadi ini yang mengakibatkan ketika kita memakai baju hitam pada siang hari itu akan terasa lebih panas daripada ketika kita memakai baju yang berwarna putih atau cerah. Nah, sebaliknya permukaan putih atau cerah adalah penyerap kalor yang buruk, tetapi merupakan pemantul kalor yang baik. Itu ya kebalikan dari ini ya. Next kita ke sini. Nah, aplikasi dari radiasi ini salah satunya adalah penggunaan termos ya, termos air panas. Nah, ini ada beberapa bagian termos air panas di sini. Nah, ada tutup sumber termos, kemudian ada di sini ada dinding kaca, kemudian ini dinding kaca bagian ini luar, ini bagian dalam ya. Ini air panasnya, kemudian ini ruang hampa, kemudian ini dinding pelindung kaca, dan ini karet penahan kaca. Nah, Bapak akan jelaskan fungsi-fungsi yang penting dari termos ini. Nah, yang pertama itu adalah dinding terbuat dari kaca ini sebagai konduktor yang buruk sehingga meminimalisirkan terjadinya konduksi. Misalkan ini air panas ya, ini air panas. Nah, supaya panasnya ini awet, ini dilapisi kaca nih, dilapisi kaca. Kenapa kaca? Karena kaca tidak mampu menyerap kalor atau dia minim dalam menyerap kalor, sehingga dia baik digunakan untuk termos ini. Nah, ternyata kacanya ini dua lapis ya, lapisan luar dan lapisan dalam. Nah, di tengahnya ini ada namanya vakum atau ruang vakum. Ini ruang vakum ya. Ini fungsinya untuk meminimalisirkan terjadinya perpindahan panas secara konduksi atau konveksi. Oke. Nah, ini yang bagian paling dalam dinding kaca dalam mengkilap ya. Ini berfungsi untuk memantulkan radiasi kembali ke dalam termos. Jadi ini dia mengkilap nih. Kalau kalian buka termos kalian, ini warnanya mengkilap. Fungsinya adalah memantulkan radiasi kembali ke dalam termos. Jadi panasnya awet di dalam, tahan lebih lama panasnya. Oke, kira-kira itu yang dapat Bapak sampaikan pada materi pembelajaran hari ini. Kiranya anak-anak tetap semangat belajar. Stay fit, stay healthy, and God bless you.